Baik teman-teman, pada video kali ini kita masih membahas soal mengenai PPG Perjabatan, persiapan untuk mengikuti ujian seleksi tes substantif besok tanggal 25 September 2023. Nah, soal kali ini itu kita membahas mengenai soal bangun datar. Oke ya teman-teman, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita masuk pada contoh soal yang pertama. Segitiga ABC dan PQR kongruen. Jika panjang AB sama dengan PR, AC sama dengan PQ, dan BC sama dengan QR, pasangan sudut yang sama besar adalah. Nah, dari deskripsi soal ini teman-teman, kalau saya ilustrasikan dalam bentuk gambar, maka kira-kira gambarnya akan seperti ini teman-teman. Nah, di sini panjang AB itu sama dengan panjang PR. Ini saya kasih tanda dengan garis satu ya teman-teman. Kemudian panjang dari AC sama dengan PQ, berarti AC itu saya tulis di sini dengan garis 2, maka dia sama dengan PQ. Ini juga sama-sama saya kasih tanda garis 2 ya teman-teman. Kemudian panjang dari BC itu sama dengan panjang dari QR. Di sini saya kasih tanda 3. Nah, di sini sekarang kita lihat besar sudutnya teman-teman. Berarti kita lihat nih besar sudut A. Sudut A yang ini itu besaran sudutnya sama dengan sudut P. Cara kita lihatnya adalah ini diapiti oleh dua tanda ini teman-teman, tanda 1 dan 2. Berarti ini juga sama tanda 1 dan 2. Oke. Sekarang besaran sudut B. Besar sudut B yang ini itu dia diapiti oleh tanda yang 1 dan 3. Berarti kita cek di sebelah 1 dan 3 itu ini. Berarti dia sudut R. Bisa ya teman-teman. Berarti sudut C itu sama dengan sudut Q. Jadi tinggal saya tulis di sini teman-teman. Besar sudut A itu sama dengan besar sudut P. Kemudian besar sudut B itu sama dengan besar sudut mana tadi? Besar sudut B sama dengan besar sudut R ya. Kemudian besar sudut C itu sama dengan besar sudut mana tadi teman-teman? Q. Besar sudut Q. Oke. Jadi sekarang kita sudah dapat nih pasangan sudut yang sama besar. Tinggal kita cek pada opsi pilihannya, yaitu opsi A besar B dan P. Mana B dan P? B dan P. Berarti ini salah ya teman-teman. Kemudian B, opsi B, B dan R. Ini B dan R. Berarti jawabannya adalah B. Bisa ya teman-teman. Oke. Jadi nanti kalau teman-teman dapat soal seperti ini, saya sarankan untuk diilustrasikan dalam bentuk gambar untuk mempermudah kita ya teman-teman. Oke, kita lanjut soal yang ke berikut. Besar sudut L dan sudut K saling berpelurus. Jika besar sudut K sama dengan 3x dan besar sudut L sama dengan 4x ditambah 26 derajat. Besar sudut L adalah, nah di sini kalau teman-teman dapat soal seperti ini, saya sarankan untuk teman-teman memahami atau menghafal jenis-jenis sudut, nama-nama jenis-jenis sudut beserta besaran sudutnya itu berapa. Gitu ya teman-teman. Kalau di sini besar sudut saling berpelurus. Kalau besar sudut saling berpelurus itu besarannya adalah 180 derajat. 180 derajat. Oke. Jadi 180 derajat itu sama dengan besar sudut K ditambah besar sudut L. Begitu ya teman-teman. Berarti 180 derajat sama dengan besar sudut K tadi berapa? 3x. Berarti 3x ditambah besar sudut L. Besar sudut L itu 4x ditambah 26 derajat. Berarti 180 derajat sama dengan 7x ditambah 26 derajat. 180 derajat 26-nya dipindah ruaskan jadi min ya teman-teman. Min 26 derajat sama dengan 7x. 180 derajat dikurangi 26 itu dapatnya 154 ya. Berarti 154 derajat itu sama dengan 7x. Berarti 154 per 7, 154 derajat per 7 itu sama dengan X. 154 derajat per 7 itu dibagi 7 itu dapatnya 22. Berarti nilai X nya sama dengan 22.
Nah, sekarang kita sudah dapat nilai X-nya, tinggal kita masukkan ke besaran sudut L. Besaran sudut L tadi berapa? Sudut L itu besarannya adalah 4X ditambah 26 derajat. Berarti 4 dikali X-nya kita ganti dengan 22 ditambah 26 derajat. Berarti 4 dikali 22 itu dapatnya 88. Berarti 88 derajat ditambah 26 derajat. 88 derajat ditambah 26 derajat dapatnya 114 derajat. Berarti jawabannya adalah C. Bisa ya teman-teman. Kemudian soal yang berikut, perhatikan gambar di samping. Panjang BC adalah, jadi yang ditanyakan adalah panjang BC, berarti panjang yang ini ya teman-teman. Oke, di sini untuk mencari panjang BC maka kita menggunakan rumus Pitagoras ya teman-teman. Ada yang masih ingat rumus Pitagoras? Nah, kalau rumus Pitagoras itu dia kira-kira ilustrasinya seperti ini ya teman-teman. Kalau saya punya segitiga siku-siku, segitiga A, B, C. Ini gambar saya tidak terlalu bagus, tapi saya berharap teman-teman bisa memahami ya teman-teman apa yang saya sampaikan. Nah, di depan sisi yang di depan dari sudut A itu dinamakan A, sisi A. Kemudian sisi di depan sudut B dinamakan sisi B. Sisi yang di depan sudut C itu dinamakan sisi C. Nah, di sini kita tahu bahwa sisi A ini adalah sisi miring, B adalah sisi depan, dan C adalah sisi samping. Nah, kalau ditanyakan adalah sisi miring A, maka di sini rumusnya itu adalah A kuadrat itu sama dengan akar dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Kalau yang ditanyakan sisi depan B, maka kita tulis B kuadrat sama dengan akar dari A kuadrat dikurangi C kuadrat. Kalau yang ditanyakan adalah sisi bawah C, maka C kuadrat itu sama dengan akar dari A kuadrat dikurangi B kuadrat. Intinya teman-teman dari rumus Pitagoras itu kalau ditanyakan adalah sisi miring ya, berarti sisi samping dan sisi bawah itu dijumlahkan. Tapi kalau yang ditanyakan adalah sisi depan dan sisi samping, maaf ya teman-teman tadi salah omong, sisi depan dan sisi samping, maka sisi miring itu dikurangi dengan sisi depan atau sisi sampingnya. Begitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk pada soal yang ini. Berarti kita cari adalah sisi BC-nya. Berarti saya tulis di sini. Untuk cari sisi BC itu kita harus tahu dulu dari sisi panjang sisi AB dan AC. Di sini panjang sisi AB dan AC belum diketahui. Berarti kita cari dulu panjang sisi keduanya. Berarti kita menggunakan segitiga ABD dulu ya teman-teman. Kita cari menggunakan segitiga ABD. Berarti kita cari panjang AB. Berarti saya tulis di sini panjang AB itu sama dengan di sini panjang AB. Dia kan di depannya sisi siku-siku. Berarti ini adalah sisi miringnya. Oke, berarti kalau ditanyakan adalah sisi miringnya, maka kedua sisinya ini dijumlahkan, berarti 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Bisa dipahami ya teman-teman. Berarti akar dari 16 kuadrat itu 256 ditambah 144, berarti sama dengan akar dari 400. Akar dari 400 adalah 20. Jadi kita dapat sisinya adalah 20 meter. Nah, kemudian kita cari sisinya A dan C. Nah, A dan C ini kita cari dulu. Sisi AC ini dia sisi miring, sisi samping, atau sisi depan. Nah, kita lihat. Kalau di depannya sudut siku-siku, maka ini adalah sisi miring. Kalau sisi miring, maka kita cari menggunakan teorema Pitagoras yang kedua sisinya ini dijumlahkan. Oke, jadi kita cari di sini. AC itu sama dengan akar dari 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Berarti sama dengan akar dari 24 kuadrat dikali 24 kuadrat itu 207.
ditambah 49, maka sama dengan akar dari 625. Akar dari 625 adalah 25. Jadi panjang dari AC itu adalah 25, AB adalah 20. Berarti di sini sudah dapat nih teman-teman, 25. Oke, untuk mencari sisi dari BC, panjang sisi dari BC, maka kita lihat lagi teman-teman. Sisi dari BC ini adalah sisi depan, sisi samping, atau sisi miring. Kita lihat nih, siku-sikunya ada di sini teman-teman. Berarti ini adalah sisi miring. Di depan sisi miring, berarti ini adalah sisi depan. Berarti ini adalah sisi bawah. Jadi untuk mencari sisi bawah, maka sisi miring dikurangi sisi depan. Jadi saya tulis di sini BC itu sama dengan akar dari 25 kuadrat dikurangi 20 kuadrat, sama dengan akar dari 625 dikurang, oke ini kurang ya teman-teman, dikurangi 400, berarti sama dengan akar dari 225. Akar dari 225 adalah 15. Jadi panjang dari BC adalah 15. Jadi opsinya pilihannya adalah A. Bisa ya teman-teman. Oke. Kemudian sekarang kita lanjut soal nomor 4. Perhatikan gambar di samping. Luas bangunan ABC adalah, luas bangun A, B, C, dan D adalah. Nah, di sini kita lihat nih teman-teman. Kita cek dulu panjang sisi yang belum diketahui. Di sini panjang sisi yang belum diketahui adalah sisi DE dan sisi BD. Oke. Nah, untuk mencari panjang sisi dari BD, maka kita mencari dulu segitiganya ini teman-teman. Oke. Jadi kita lihat ini segitiganya apa? Segitiga siku-siku ini ya teman-teman. Nah, kita lihat ini sisi miring, sisi samping, atau sisi depan. Nah, kita lihat di depannya sisi siku-siku, di depannya sudut siku-siku itu adalah ini. Berarti ini adalah sisi miring. Berarti ini kita mencarinya dengan sisi miring dikurangi sisi depan. Oke. Jadi di sini saya tulis ya teman-teman. Panjang BD itu sama dengan akar dari 25 kuadrat dikurangi 15 kuadrat. Oke, 25 kuadrat dikurangi 15 kuadrat, berarti 25 dikali 25, 625 dikurangi 15 kali 15 itu 225. 625 dikurangi 225 itu dapatnya akar dari 400. Akar dari 400 adalah 20. Berarti panjang dari BD adalah 20 cm. Oke, bisa ya teman-teman. Nah, sekarang kita cari panjang ED. Panjang ED ini caranya bagaimana teman-teman? Kita lihat sisi atasnya ini kan 14. Berarti saya tarik saja garis turun ke sini teman-teman. Jadi kita dapat ininya adalah 16, ininya adalah 14. Berarti tinggal kita cari di sininya. Ini panjangnya berapa? Jadi ini titik saya tarik garis ke bawah, berarti ini saya tulis F. Oke, jadi kita cari panjang BF itu sama dengan, nah kita cari dulu BF ini sisi depan, sisi samping, atau sisi depan, sisi miring. Caranya kita lihat di sini teman-teman. Ini kan siku-siku. Oke. Ini sudut siku-siku, berarti ini adalah sisi miringnya. Di depan sisi miring itu adalah sisi samping, berarti ini sisi depan, lalu ini adalah sisi samping. Berarti kita kurangi, berarti akar dari 20 kuadrat dikurangi 16 kuadrat itu sama dengan akar dari 400 dikurangi 256. Jadi 400 dikurangi 256 itu dapatnya 144. Akar dari 144 adalah 12. Jadi panjang dari BF adalah 12. Nah, sekarang kita sudah dapat nih teman-teman. Kita sudah dapat semua panjang sisinya. Sekarang yang ditanyakan adalah luas bangunan ABCD. Berarti saya tulis di sini luas bangunan dari ABCD itu sama dengan, di sini kita lihat ada berapa gambar nih teman-teman.
ini saya tuliskan gambar 1, ini gambar 2, dan ini gambar 3. Oke, jadi gambar 1 ini adalah persegi panjang, gambar 2 dan 3 adalah gambar segitiga. Berarti kita tulis di sini luas, ini luas dari gambar 1, berarti luas dari gambar 1 ditambah gambar 2 ditambah gambar 3. Oke, kemudian sekarang sama dengan luas dari gambar 1 adalah panjang kali lebar karena dia adalah persegi panjang. Kemudian ditambah gambar 2 segitiga, berarti setengah alas dikali tinggi. Kemudian ditambah gambar 3 juga adalah segitiga, berarti setengah alas kali tinggi. Oke, bisa ya teman-teman. Kemudian ini saya pindahkan ke sini saja. Nah, panjang kali lebar, berarti panjangnya berapa? 14. Berarti 14 dikali 16 ditambah alas kali tinggi, setengah alas kali tinggi, berarti 1/2. Alasnya berapa yang ini teman-teman? Alasnya adalah 12, berarti dikali 12 dikali tingginya berapa? Tingginya 16 dikali 16 ditambah, saya lanjutkan di sini saja ya, setengah. Alasnya berapa yang gambar 3 teman-teman? Alasnya adalah 15, berarti 15 dikali tingginya adalah 20, berarti dikali 20, berarti kita dapat 14 dikali 16 itu dapatnya 14 dikali 16 itu dapatnya 224 ya teman-teman. Berarti 224 ditambah setengah alas kali tinggi, berarti ini tinggal 6, berarti 6 dikali 16 itu dapatnya 96 ya kan, 96. Kemudian ditambah yang mana tadi, yang ini ya, 15 dikali ini 7, ini 15 ya, 15 dikali setengah itu dapatnya 7,5. 7,5 dikali 20 itu dapatnya 150, berarti sama dengan 470 cm persegi. Jadi luasnya adalah luas bangunan ABCD adalah 470. Jadi jawabannya adalah D. Bisa dipahami ya teman-teman. Coretan saya agak sedikit tidak rapi, tapi saya harap teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Oke, kita lanjut soal yang kelima sekaligus soal yang terakhir. Sebuah kolam ikan berbentuk trapesium sama kaki dengan panjang sisi sejajar 10 meter dan 20 meter, sedangkan jarak sisi sejajarnya 8 meter. Di sekeliling kolam dipasang pagar kawat berduri 6 lapis. Panjang kawat yang diperlukan adalah, jadi yang ditanyakan adalah panjang kawat. Nah, sekarang kalau saya ilustrasikan gambar trapesium, kira-kira seperti ini teman-teman. Dari soal tadi disampaikan panjang sisi sejajar 10 meter dan 20 meter. Ini panjang sisi sejajar. Berarti panjang sisi yang ini adalah 10 meter. Panjang sisi yang ini adalah 22 meter. Kemudian jarak sisi sejajarnya 8 meter. Berarti jarak sisi sejajar, berarti ini ya teman-teman, itu 8 meter. Berarti ini juga 8 meter. Nah, kalau 8 meter 8. Nah, sekarang begini teman-teman. Panjang sisi yang bawah ini itu kan 22 meter. Lalu diketahui panjang yang ininya, yang ini saya kasih nama dulu saja ya teman-teman. A, B, C, D, E, F. Oke. Jadi panjang CD itu kan sama dengan panjang EF. Arti ini juga 10 nih teman-teman. Ini juga 10. Kalau ini 10, maka ininya 6. Ininya 6. Berarti panjang AE 6,
dan panjang BF juga 6. Jadi totalnya adalah 22. Oke, sekarang yang belum diketahui panjang sisinya adalah AD dan BC. Yang ini teman-teman. Berarti kita cari dulu nih panjangnya menggunakan rumus Pythagoras. Jadi kita tulis BC itu sama dengan akar dari, nah kita lihat di sini, ini sisi samping, sisi depan atau sisi miring. Caranya adalah kita lihat di sini adalah sudut siku-siku. Berarti depannya sudut siku-siku sudah pasti adalah sisi miring. Di depannya sisi miring adalah sisi depan. Di bawahnya sisi depan itu adalah sisi samping. Berarti yang ditanyakan adalah sisi miring. Kalau ditanyakan sisi miring, maka sisi depan dikurangi sisi samping. Oke, berarti 8 kuadrat dikurangi 6 kuadrat itu sama dengan 8 dikali 8 ini 64 ya teman-teman. Berarti 64. Oh sorry teman-teman, kalau ditanyakan sisi miring berarti dijumlahkan ya. Kalau ditanyakan sisi samping dan sisi depan baru di sininya dikurangi. Oke, sorry ya teman-teman. Berarti ditambah 36. 64 ditambah 36 itu dapatnya 100. Akar dari 100 adalah 10. Berarti ini adalah 10. Karena ini 10, otomatis ini juga 10 teman-teman. Kenapa? Karena panjang sisinya sama semua. Oke, karena kita sudah dapat panjang dari AD dan BC, maka tinggal kita jumlahkan nih teman-teman. Karena yang ditanyakan adalah panjang kawat, jadi tinggal kita jumlahkan semua panjang sisinya. Oke, panjang sisi dari trapesium. Jadi tinggal kita tulis di sini. Saya tulis saja di sini ya teman-teman. Panjang dari bagaimana ya, keliling trapesium kali ya. Keliling dari trapesium itu adalah jumlah dari semua sisi-sisinya. Oke, berarti keliling dari trapesium A, B, C, D itu sama dengan 22 ditambah 3 kali 10. Bisa ya teman-teman, 3 kali 10. Kenapa 3 kali 10? Karena sisi yang ketiganya ini sama-sama panjang, yaitu 10. Oke, jadi 22 ditambah 30 itu dapatnya 52. Oke, jadi keliling dari trapesium ini adalah 32. Jadi panjang kawatnya ini 6 lapis teman-teman. Jadi tinggal dikali 6. Jadi 52 dikali 6 dapatnya 312. Jadi panjang kawat yang diperlukan untuk mengelilingi trapesium ini adalah 312 meter. Jadi jawabannya adalah D. Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Nah, saya mau sampaikan kepada teman-teman adalah belajarlah soal-soal. Lebih banyaknya itu soal yang keluar adalah soal-soal yang ada di soal-soal dari materi SMP. Nah, untuk itu teman-teman harus lebih banyak belajar, browsing di Google itu teman-teman, soal-soal Olimpiade Sains dari soal-soal matematika SMP. Oke, belajarlah soal-soal dari situ, menghafal rumus-rumusnya. Rumus-rumusnya tidak hanya dihafali tapi dipahami. Oke, sekian dulu video kali ini dari saya. Semangat berjuang untuk ujian besok. Oke, yang ujian hari pertama besok, semangat ya teman-teman. Saya doakan semoga teman-teman semua lulus. Amin.